Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Sabira Putri, NIM 18101047 MK Pemberdayaan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan buku Pemberdayaan Masyarakat bab 6 Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ibarat bunyi kentang yang harus diikuti penabuh gamelan dan penarinya. Terkait dengan kegiatan pemberdayaan, Nagel 1997 memukakan bahwa adapun pendekatan yang akan diterapkan harus memperhatikan satu, tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan. Yang kedua, sistem transfer teknologi yang harus dilakukan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia atau fasilitor yang akan dilakukan pemberdayaan. Yang keempat, alternatif organisasi pemberdayaan yang diterapkan yang berhadapan dengan pilihan-pilihan antara lain yaitu ada publik ataukah swasta, pemerintah ataukah non-pemerintah, dari atas biografis atau dari bawah partisipatif, mencari keuntungan ataukah non-produktif, kreatif ataukah harus mengembalikan biaya, umum ataukah sektoral, multi tujuan ataukah tujuan tunggal, transfer teknologi ataukah berorientasi pada kebutuhan. Menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, namun demikian tidak semua intervensi fasilitator dapat dilakukan melalui kolektivitas dalam beberapa situasi. Menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, namun demikian tidak semua intervensi fasilitator dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, 70 strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas dalam arti mengkait klien, penerima, masyarakat dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Oleh karenanya, dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama ada mikro, meso, dan makro. Pendekatan mikro pemberdayaan dilakukan terhadap klien penerima manfaat secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, dan krisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien menerima manfaat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut dengan pendekatan yang berpusat pada tugas, task-centered approach. Strategi pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerimaan manfaat yang dikehendaki. Oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengan metode, teknik, atau taktik. Tentang hal ini secara konseptual, strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan seperti yang pertama ada strategi sebagai suatu rencana sebagai suatu rencana. Strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dalam hubungan ini, rumusan strategi senantiasa memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dilakukan oleh para pesaingnya. Yang kedua ada strategi sebagai suatu kegiatan strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan
oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan. Yang ketiga, strategi sebagai instrumen. Suatu instrumen strategi merupakan alat yang digunakan oleh sumber unsur pemimpin organisasi atau perusahaan, terutama manajer puncak. Yang keempat, strategi sebagai suatu sistem. Strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan yang kompresif atau terpadu yang diarahkan untuk menghadapi tantangan gunanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada strategi sebagai pola pikir. Strategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal. Kesimpulan dari buku tersebut, dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Kartasasmita 1997 mengemukakan pentingnya percepatan perubahan struktural adjustment atau structural transformation yang meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern. Perubahan struktural serupa ini memasyarakat langkah-langkah mendasar yang meliputi pengelokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Sekian presentasi saya dari buku Pemberdayaan Masyarakat. Sekian, terima kasih.